Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni dengan NIM F1G1 244. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen proyek ICT yang dimana chapter 10. Yang pertama, Project Communication dan Stakeholder Management atau komunikasi proyek dan manajemen pemangku kepentingan. Apa itu komunikasi proyek dan manajemen pemangku kepentingan? Komunikasi proyek adalah proses yang melibatkan penyampaian informasi, berbagai pemahaman, dan memfasilitasi interaksi antara semua pemangku kepentingan proyek. Tujuannya adalah untuk memastikan aliran informasi yang efektif, membangun pemahaman bersama, memenuhi harapan pemangku kepentingan, dan memfasilitasi kolaborasi yang sukses dalam proyek. Manajemen pemangku kepentingan stakeholder manajemen adalah pendekatan sistematis untuk pengidentifikasi. Dalam konteks manajemen proyek, komunikasi proyek dan manajemen pemangku kepentingan saling terkait erat. Komunikasi proyek adalah salah satu elemen kunci dari manajemen pemangku kepentingan karena memulai komunikasi yang efektif ke pemangku kepentingan dapat mendapatkan informasi yang relevan, memberikan masukan, dan merasa terlibat dalam proyek. Beberapa aspek penting dari komunikasi proyek dan manajemen pemangku kepentingan meliputi yang pertama, identifikasi pemangku kepentingan, mengidentifikasi semua pihak yang terpengaruh oleh proyek. Kedua, analisis pemangku kepentingan, menganalisis kepentingan, kebutuhan, kekuatan, kelemahan, dan sikap pemangku kepentingan untuk memahami dampak dan implementasi terhadap proyek. 3. Perencanaan komunikasi proyek. Menyusun rencana komunikasi proyek yang mencakup identifikasi pemangku kepentingan, tujuan komunikasi, metode komunikasi, jadwal komunikasi, dan pesan yang akan disampaikan. 4. Komunikasi bidireksional. Memfasilitasi komunikasi dua arah antara tim proyek dan pemangku kepentingan yang melibatkan pendengaran aktif, penyampaian informasi yang jelas, dan memperhatikan masukan dan umpan balik dari pemangku kepentingan. 5. Pemilihan media dan saluran komunikasi. Memilih media dan saluran komunikasi yang sesuai dengan karakteristik pemangku kepentingan yang jenis informasi yang akan disampaikan. 6. Manajemen konflik dan resolusi. Mengelola konflik yang mungkin muncul antara pemangku kepentingan dengan pendekatan yang terbuka. Mendengarkan perbedaan pendapat, mencari solusi bersama, dan mempromosikan kolaborasi. Lanjut. Terakhir, evaluasi dan pengembangan komunikasi. Terus-menerus mengevaluasi efektivitas komunikasi proyek dan memperbaiki strategi dan praktik komunikasi berdasarkan umpan balik dan pembelajaran dari pemangku kepentingan. Dengan menjelaskan komunikasi proyek yang efektif dan manajemen pemangku kepentingan yang baik, proyek memiliki peluang lebih besar untuk mencapai keberhasilan dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan serta mencapai tujuan proyek yang ditetapkan. Pentingnya komunikasi yang baik. Yang pertama, ancaman terbesar untuk banyak proyek merupakan kegagalan untuk berkomunikasi. 2. Budaya kita tidak menempatkan profesional IT sebagai komunikator yang baik. 3. Penelitian menunjukkan bahwa profesional IT harus dapat berkomunikasi secara efektif untuk berhasil di posisi mereka. 4. Keterampilan lisan yang kuat adalah kunci dalam kemajuan karir bagi profesional IT. Yang kemudian selanjutnya tahapan manajemen komunikasi. Yang pertama, perencanaan komunikasi, menentukan informasi dan komunikasi kebutuhan para pemangku kepentingan. 2. Distribusi informasi, membuat informasi yang diperlukan tersedia untuk para pemangku kepentingan proyek tepat pada waktunya. 3. Pelaporan kinerja, pengumpulan dan penyebaran informasi kinerja termasuk laporan proses pengukuran dan perencanaan. Dan terakhir, mengelola stakeholder, mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari stakeholder proyek dan untuk menyelesaikan masalah. Isi rencana manajemen komunikasi. Rencana manajemen komunikasi adalah dokumen yang menggambarkan pendekatan yang akan digunakan dalam mengelola dan mengatur komunikasi di dalam proyek. Berikut adalah beberapa komponen yang umumnya ada dalam
rencana manajemen komunikasi. Tujuan komunikasi: menjelaskan tujuan komunikasi proyek seperti memberikan informasi yang perkembangan proyek. 2. Identifikasi pemangku kepentingan. Daftar pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek termasuk nama, peran, hubungan dengan proyek, dan kebutuhan komunikasi khusus mereka. Metode komunikasi: menjelaskan metode dan alat komunikasi yang akan digunakan dalam proyek seperti pertemuan tatap muka, email, telekonferensi, sistem manajemen proyek, atau platform kolaborasi online. Juga menjelaskan preferensi komunikasi pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi pilihan metode. Frekuensi komunikasi: menentukan jadwal dan frekuensi komunikasi yang direncanakan termasuk pertemuan rutin, laporan status, atau pembaruan tertentu. Hal ini membantu memastikan. Baik, selanjutnya frekuensi komunikasi. Menentukan jadwal dan frekuensi komunikasi yang direncanakan termasuk pertemuan rutin, laporan status, atau pembaruan tertentu. Hal ini membantu memastikan adanya aliran informasi yang teratur di antara pemangku kepentingan. Yang pertama, distribusi informasi. Menjelaskan bagaimana informasi akan didistribusikan kepada pemangku kepentingan, seperti melalui email, berbagai dokumen online, atau platform komunikasi proyek juga. Menjelaskan siapa yang bertanggung jawab untuk mengirimkan informasi kepada pemangku kepentingan yang relevan. 2. Konten komunikasi. Mendefinisikan jenis informasi yang akan disampaikan melalui komunikasi proyek, termasuk laporan status, jadwal, perubahan lingkup, masalah yang timbul, atau pembaruan proyek lainnya. Hal ini membantu memastikan pemenuhan kebutuhan informasi pemangku kepentingan. Ketiga, manajemen risiko komunikasi. Mengidentifikasikan risiko yang terkait dengan komunikasi proyek seperti ketidaktahuan, kebingungan, atau pengiriman informasi yang tidak tepat waktu. Juga merumuskan strategi untuk mengelola dan mengurangi risiko tersebut. 4. Tim komunikasi. Menentukan anggota tim yang bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi proyek, termasuk pengetahuan, pertemuan, pengumpulan informasi, penyusunan laporan, dan pemantauan umpan balik pemangku kepentingan. Terakhir, evaluasi dan peningkatan. Menjelaskan bagaimana evaluasi komunikasi proyek akan dilakukan, termasuk pemantauan efektivitas komunikasi umpan balik dari pemangku kepentingan, dan tindakan perbaikan yang akan diambil berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Rencana manajemen komunikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik unit dari setiap proyek. Hal ini penting untuk memastikan bahwa komunikasi proyek efektif, terarah, dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang berada. Selanjutnya, penanganan konflik komunikasi proyek dan manajemen pemangku kepentingan. Penanganan konflik dalam komunikasi proyek dan manajemen pemangku kepentingan merupakan aspek yang paling penting menjaga hubungan yang sehat dan produktif antara semua pemangku kepentingan proyek. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi konflik dalam komunikasi proyek dan manajemen pemangku kepentingan. Yang pertama, identifikasi konflik. Menyadari adanya konflik adalah langkah pertama dalam menanganinya. Identifikasi sumber konflik dan pemahaman masalah yang mendasarinya. Konflik bisa ditimbul dan perbedaan pendapat, kepentingan yang saling bertentangan, atau ketidakjelasan komunikasi. Baik, selanjutnya nomor 2, dengarkan dan berempati. Didengarkan semua pihak yang terlibat dalam konflik secara aktif dan berempati. Berikan mereka kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan kekhawatiran mereka tanpa interupsi. Perhatikan persepsi dan emosi yang mungkin terlibat. 3. Identifikasi solusi bersama. Dorong pemangku kepentingan untuk mencari solusi bersama. Ajak mereka untuk mengolaborasi dan mencari kesepakatan yang saling menguntungkan. 4. Komunikasi terbuka. Fasilitasi komunikasi terbuka dan jujur antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik. 5. Mediasi. Jika konflik sulit untuk diatasi, pertimbangkan menggunakan pihak ketiga yang netral sebagai mediator. 6. Penyelesaian formal. Jika konflik tidak dapat diatasi melalui langkah-langkah sebelumnya, maka mungkin perlu memperhatikan penyelesaian formal seperti
arbitrase atau negosiasi yang diatur oleh peraturan dan prosedur tertentu. Yang terakhir, evaluasi dan pembelajaran. Setelah konflik diselesaikan, lakukan evaluasi terhadap bagaimana tersebut, identifikasi faktor penyebab konflik, yang cari pelajarannya yang dapat diterapkan di masa depan untuk mencegah atau mengelola konflik dengan lebih baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan lewat video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.